Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Fadli, NIM D600200183 dengan dari jurusan Teknik Industri dari kelompok 28. Baik, saya akan mereview 3 jurnal, yaitu ada jurnal yang pertama itu Jurnal Ilmiah Teknik Industri volume 10 nomor 2 Desember tahun 2011 dengan judul Perancangan Meja dan Kursi Kerja yang Ergonomis pada Stasiun Kerja Pemotongan sebagai upaya peningkatan produktivitas dari Agung Kristanto dan Dinasa Adi Saputra. Pada jurnal ini, abstraknya adalah Industri Barokah Jaya merupakan industri yang terletak di Desa Turus Gede, Rembang. Industri ini memproduksi kerupuk rambak. Salah satu proses produksinya adalah pemotongan kerupuk yang dilakukan operator dengan posisi duduk di kursi yang kecil dan kerupuk yang akan dipotong diletakkan di lantai. Berdasarkan observasi awal, operator mengalami rasa sakit pada bagian tubuh tertentu. Hal ini mengakibatkan target produksi menjadi tidak optimal. Melihat kondisi kerja tersebut, perlu dilakukan perancangan kursi dan meja kerja pada stasiun pemotongan. Untuk merancang fasilitas kerja tersebut digunakan data antropometri tubuh operator di industri Barokah Jaya, kalkulasi sama pekerja dan waktu proses kerupuk. Dari hasil observasi dan tanya jawab langsung dengan pekerja di industri Barokah Jaya pada stasiun kerja pemotongan menunjukkan beberapa keluhan dari para pekerja yang merasa kurang nyaman pada saat melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah perancangan produk. Perancangan dan pembuatan produk melakukan bagian yang sangat besar dari semua kegiatan teknik yang ada. Kegiatan merancang mulai dengan didapatkan persepsi tentang kebutuhan manusia, kebutuhan disusul oleh penciptaan konsep produk, kemudian diakhiri dengan pembuatan dan pendistribusian produk. Keberadaan produk ini dunia ditempuh melalui tahap siklus kehidupan, yaitu ditemukan kebutuhan produk, perancangan dan pengembangan produk, pembuatan dan pendistribusian produk, pemanfaatan produk, dan pemusnahan. Konsep perancangan desainnya yaitu desain dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas luas dari inovasi desain dan teknologi yang digagaskan, dibuat, dipertukarkan melalui transaksi jual beli yang fungsional untuk menilai suatu akhir dari produk. Sebagai kategori nilai desain yang baik biasanya ada 3 unsur yang mendasari, yaitu fungsional, estetika, dan ekonomi. Desain yang baik berarti mempunyai kualitas fungsi yang baik, tergantung pada sasaran dan filosofi mendesain pada umumnya, bahwa sasaran berbeda menurut kebutuhan dan kepentingannya, serta upaya desain berorientasi pada hasil yang dicapai, dilaksanakan, dan dikerjakan seoptimal mungkin. Selanjutnya itu pada jurnal yang kedua, yaitu proses permesinan CNC dalam pembelajaran simulasi CNC. Pada jurnal ini abstraknya itu artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi materi untuk simulasi yang sesuai dalam proses pembelajaran CNC beserta pengenalan berbagai tahapan yang diperlukan dalam proses permesinan CNC. Program simulasi ini dipilih memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran dalam menjalankan mesin CNC beserta pengendalian terutama untuk CNC sistem 3 aksis. Artikel ini menjelaskan tentang syarat-syarat yang dibutuhkan sebuah dalam pembelajaran simulasi CNC yang sesuai. Syarat tersebut terkait dengan kompetisi yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah simulasi CNC. Untuk pendahuluan jurnalnya, yaitu ada pengertian CNC, komputer numerik kontrol, merupakan salah satu komponen inti dalam suatu proses manufaktur. Presisi yang harus dikuasai oleh mahasiswa, terutama mahasiswa teknik mekatronika. Proses permesinan CNC diawali dengan mendesain objek menggunakan software berbasis Computer Aided Design atau CAD. Kemudian diteruskan ke dalam proses manufacturing menggunakan software berbasis Computer Aided Manufacturing, yaitu sebuah teknologi aplikasi yang menggunakan perangkat lunak komputer dan mesin untuk memfasilitasi dan mengoptimalisasi proses manufaktur. Selanjutnya untuk simpulannya adalah berdasarkan penelitian sebelumnya, simulasi dianggap sebagai metode pembelajaran yang paling efektif dan efisien dalam belajar dan mempelajari sistem yang kompleks dan dinamis, contohnya dalam mempelajari proses permesinan CNC. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan software simulasi untuk mempelajari mesin CNC sangat tepat digunakan untuk lembaga pendidikan
yang memiliki anggaran pengadaan yang minim. Proses dimulai dari mendesain sampai menghasilkan benda kerja dapat dilakukan menggunakan software simulasi CNC yang tepat. Baik software yang berdiri sendiri atau keseluruhan proses maupun kombinasi berbagai kombinasi software sehingga proses permesin CNC dapat dilakukan menggunakan perangkat komputer. Ketersediaan bahan dan alat yang memadai, kesiapan pengajar, kesiapan mahasiswa, dan waktu yang disediakan sebagai syarat untuk pelaksanaan pembelajaran simulasi CNC telah terpenuhi sehingga proses pembelajaran untuk mempelajari mesin CNC dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran menggunakan software simulasi di Prodi. Baik, selanjutnya masuk di jurnal yang ketiga yaitu Jurnal Ilmiah Teknik Industri volume 11 nomor 2 Desember tahun 2012 dengan judul Perancangan Mesin Penyayat Bambu secara Ergonomis. Dengan abstrak, Jumbo Kipas adalah UKM yang memproduksi souvenir kipas dengan sistem pesanan make to order. Seiring perkembangan waktu, Jumbo Kipas tidak dapat memenuhi pesanan karena keterbatasan kapasitas produksi souvenir kipas. Hal ini disebabkan karena waktu proses yang lama terjadi pada bagian penyayatan bambu yaitu sebesar 22 detik per iratan. Penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas penyayatan bambu serta memperbaiki posisi operator saat bekerja dengan perancangan mesin penyayat bambu berdasar antropometri, ukuran tubuh operator, keluhan selama bekerja, dan waktu proses penyayatan bambu. Selanjutnya di landasan teori yaitu ada pengertian SolidWorks. SolidWorks digunakan untuk mendesain alat tersebut. SolidWorks merupakan software CAD 3 dimensi yang sangat mudah digunakan. Software ini adalah software automatic design yang berbasis parametrik yang memudahkan penggunaannya dan mengedit file gambar. Dengan SolidWorks, kita dapat mendesain gambar dengan sangat intuitif. Software ini banyak digunakan oleh mahasiswa, desainer, engineer, dan para profesional untuk membuat part dan assembly. Selain itu, SolidWorks juga bisa digunakan untuk membuat gambar sederhana maupun gambar yang kompleks atau rumit. Selanjutnya pada jurnal ini ada juga mempunyai metode penelitian yaitu objek penelitian kerajaan souvenir kipas bambu ini dilakukan di Jambul Kipas yang berada di Dusun Pulutan, Pendowo Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta pada penyayat bambu untuk souvenir kipas. Alur penelitian digambarkan pada flowchart yang ada pada jurnal ini. Selanjutnya ada kesimpulannya yaitu penerapan data antropometri ukuran tubuh manusia dalam merancang mesin penyayat bambu ternyata dapat berpengaruh dalam merubah posisi kerja operator yang semula duduk jongkok membungkuk serta siku menekuk saat melakukan penyayatan bambu diubah dengan posisi duduk ergonomis serta tinggi lubang masuk bambu yang menyesuaikan dan tinggi siku operator. Selanjutnya, dengan diubahnya cara kerja dari sebelum perancang operator melakukan penyayatan menggunakan pisau yang digerakkan tangan operator, kemudian setelah perancangan penyayatan dilakukan dengan bantuan mesin membuat proses penyayatan tampak lebih mudah. Mungkin hanya sekian dari saya. Maaf dan salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.